beriman teguh melawan semua ajaran yang salah, baik yang di luar maupun yang di dalam gereja. Dengar doa kami dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya membaca beberapa ayat dari Alkitab yang sangat-sangat penting sekali. Dan saya akan mengatakan dengan istilah-istilah penting dengan pakai suara yang lebih keras. Dan saudara akan mendengar dan tekanan mana yang harus diperhatikan. Yohanes pasal 14. Dengar baik-baik. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 17 ayat yang ke-5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah anak aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Atau terjemahan lain, sebab itu ya Bapa, muliakanlah aku sekarang ini, sehingga aku menyatakan kemuliaan yang aku miliki bersama dengan engkau sebelum dunia diciptakan. Ayat ketiga, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah kau utuskan. Atau terjemahan yang lain, mengenal engkau Allah yang Esa, dan mengenal engkau telah mengirim Yesus Kristus. Itulah artinya hidup yang kekal. Roma pasal 9. Kitab Roma pasal ke-9 dari ayat yang pertama. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang berturunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala semua membaca. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Siapa ini? Kristus, leluhur yang menghasilkan Mesias melalui keturunannya. Kristus, yaitu Mesias, diturunkan daripada leluhur Abraham, Ishak, Yakub, dan terus dari Yehuda, Daud, keturunan Daud, akhirnya menjadi Mesias, anak Allah yang menjadi manusia. Itu satu-satunya, yaitu Kristus, dan dia adalah Allah yang patut dipuji selama-lamanya. Saudara-saudara, kemarin saya berkata kepada saudara di dalam ayat Shema, di mana Alkitab berkata, "Hear ye Israel, your God is the only God." Allahmu adalah Allah yang Esa. Pakainya adalah Elohim, pakainya adalah Elohenu. Itu bukan singular, bukan tunggal, bukan ganda, tapi adalah lebih dari dua. Lalu kita mengatakan kenapa tiga? Karena suci, suci, suci. Tiga pribadi yang dipuji. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tiga oknum di dalam satu keilahian. Itu Allah Tritunggal, bukan hasil pikiran teolog, bukan hasil imajinasi manusia, bukan hasil sesuatu konklusi logika, tapi adalah hasil mentaati
wahyu Tuhan Allah yang jauh lebih tinggi dari pikiran manusia. Meskipun kita tidak mungkin mengerti, tetapi memang Tuhan mengwahyukan itu. Your God is the only God. Allahmu Allah Tritunggal. Maka kita harus percaya, kita harus taat, jangan debat, jangan tawar-menawar, jangan meragukan, karena ini adalah ilham firman Tuhan sendiri. Kemarin kita bicara tentang siapakah Bapa itu, siapakah Allah itu. Kita bukan percaya politeisme. Kita percaya kepada apa yang diwahyukan dalam kitab suci. Bapa, Anak, Roh Kudus adalah Allah Tritunggal yang Maha Esa. Kita bukan percaya kepada panteisme. Kita bukan percaya kepada politeisme. Kita bukan percaya kepada deisme. Kita bukan percaya kepada doktrin filsafat mengenai Allah yang berlawanan dan berlainan daripada wahyu Alkitab. Kita percaya kepada firman Tuhan, dan melalui firman kita memperoleh iman. Kalau Allah tidak memperkenalkan diri, tidak ada seorang pun mengetahui siapa dia. Kalau Allah tidak secara inisiatif membongkar, membuka rahasia, tidak ada orang bisa mengerti siapa itu Allah. Manusia telah menjadikan pohon Allah, manusia menjadikan matahari Allah, manusia menjadikan lembu Allah, manusia menjadikan laut Allah, manusia menyembah gunung yang meletus, manusia menyembah laut yang bertsunami, manusia menyembah binatang-binatang yang aneh, manusia menyembah seluruh bumi, manusia menyembah materi-materi, karena mereka rohnya, pikirannya sudah ditipu oleh iblis, sehingga mereka tidak bisa mengerti siapa Tuhan Allah yang sejati. Saudara-saudara, Allah yang sejati menyatakan diri, mengwahyukan firman, mengirim Roh Kudus untuk memberikan inspirasi kepada para nabi di dalam Perjanjian Lama dan para rasul di dalam Perjanjian Baru untuk menulis kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi satu patokan, menjadi satu prinsip, menjadi satu standar iman kepada Dia dari zaman ke zaman. Saudara-saudara, di dalam kitab ini kita menemukan fondasi iman. Di dalam kitab ini kita mendapatkan kategori iman. Di dalam kitab suci ini kita mengerti prinsip iman dan konten daripada siapa itu Allah. Dan kita mengetahui moral ilahi yang sejati mengandung beberapa hal yang penting, di mana kita sebut 5 aspek. Pertama, Dia suci mutlak. Kedua, Dia kasih mutlak. Ketiga, Dia bajik mutlak. Keempat, Dia adil mutlak. Dan kelima, Dia adalah kebenaran yang mutlak. Itu sebab Allah yang mencipta, Allah yang menebus, Allah yang menghakimi dunia telah menyatakan diri di dalam pekerjaan pengwahyuan supaya kita kenal kabar Dia. Jika kita sudah menerima wahyu Tuhan, kita sudah membaca kitab suci, kita tetap membangkang, kita tetap melawan, itu semua pikiran salah adanya. Saya berkata kepada saudara, saya nenek moyang tidak ada orang Kristen, satu pun tidak. Papa saya seorang yang menyembah nenek moyang. Jadi agama kita, agama keluarga Tong, dulunya adalah agama ancestor worship. Papa saya mempunyai papanya, seperti papamu mempunyai papanya, sama. Papa saya punya papa, sama 2 saudara, terkenal hormat orang tua, sampai seluruh Tiongkok mengerti. Dan mereka itu namanya begitu baik, disampaikan kepada istana Beijing. Di tempat yang paling besar istana itu, orang bicara tentang keluarga Tong, 3 saudara yang begitu hormat kepada orang tua. Di dalam perangan, orang tua itu akhirnya diculik dan dibawa ke lain tempat di provinsi yang jauh. 3 saudara ini mereka bersumpah harus menemukan kembali papanya. Maka mereka pergi melintasi gunung, melintasi sungai, melintasi rimba, melintasi perbatasan provinsi yang banyak perampok, banyak penculik, orang jahat. Mereka mengalami bahaya yang banyak. Akhirnya
berpuluh-puluh hari mencari, menemukan ayahnya itu dipukul, ayahnya itu sudah ditaruh di tempat yang jauh, dan mereka akhirnya berlawan dengan orang-orang jahat. Bawa ayah yang sudah dilukai itu pulang ke rumah dengan melintasi kembali akan rimba, melintasi akan sungai, melintasi kota-kota desa-desa. Karena cerita yang ini menjadikan Raja Kaisar di Beijing itu tergerak. Maka diberikan satu figura yang menulis San Xiaotang, 3 orang hormat kepada orang tua, difigurakan dengan dicat emas dan dikirim dari Beijing, dihantar ke rumah saya. Waktu saya masih kecil, waktu saya masih umur kira-kira 9 tahun, saya meninggalkan Tiongkok, datang ke Indonesia. Nah, saya masih lihat di dalam satu ruangan yang besar di depan masih ada figura yang dikirim dari istana untuk menghargai keluarga yang hormat kepada orang tua. Jadi keluarga seperti saya tidak gampang menjadi orang Kristen, karena kita mempunyai kehormatan orang Tionghoa, mempunyai tradisi orang Cina, mempunyai kebudayaan, mempunyai tradisi menyembah nenek moyang. Nah, mengapa menjadi orang Kristen? Saudara-saudara, karena Kristus akhirnya menyatakan kebenaran kepada kita. Papa saya orang terpelajar. Dia membuat syair-syair yang dikagumi oleh orang banyak. Papa saya pernah di Semarang. Dia diundang dari Tiongkok menjadi direktur jenderal daripada Kue Hotong Company. Diundang dari Tiongkok ke Indonesia. Dan dia mengatur seluruh company. Dan dia dapat uang yang banyak. Saudara-saudara sekalian, orang besar. Tapi akhirnya keluarga seperti ini sulit menerima Tuhan Yesus. Apa hubungan sama Yesus? Yesus orang Barat. Yesus tidak ada hubungan sama orang Tionghoa. Tidak ada hubungan sama kami punya agama sendiri. Tapi akhirnya keluarga saya menjadi Kristen. Saudara-saudara, sampai saya umur 17, saya menjadi orang yang dulu Kristen, sekarang benci Kristen. Saya menjadi orang yang terima evolusi, menerima itu komunisme, menerima dialektikal materialisme. Saya sangat kagum kepada Lenin, Stalin, Mao Zedong, Zhou Enlai. Ini semua orang besar, sangat kagum sekali. Tahun 53, waktu Stalin meninggal, hari itu saya terus nangis karena dunia kurang satu matahari. Orang besar ini sudah meninggal. Saya sedih luar biasa. Saya baca buku komunisme, saya baca buku evolusi. Dan saat itu saya kelas 2 SMA. Tidak ada orang bisa berdebat dengan saya. Fasih saya, filsafat saya bikin seluruh kelas itu takluk. Dan mereka semua tidak berani debat dengan saya. Dan pada waktu itu saya mulai pikir, kenapa saya mesti ke gereja? Karena saya dari kecil disuruh ke gereja. Oleh siapa? Oleh mama. Kenapa taat? Karena dia mama. Apakah mama itu berarti kebenaran? Nah, tentu kan. Mungkinkah mama salah? Mungkin. Saya mengapa mesti dengar mama? Hanya karena dia mama. Maka saya ke gereja. Cara saya dengar khotbah, matanya begini. Melihat si pendeta, kau antek-antek imperialisme, datang ke Asia, mengabarkan Injil, membuat bius untuk orang Asia mempunyai kebanggaan filsafat dan kebanggaan daripada harkat sendiri. Silakan teriak. Saya tahu Kristen sudah mau mati, maka engkau sekarang sedang bergumul supaya tidak usah mati. Silakan teriak. Saya benci pendeta. Saya menghina hamba Tuhan. Semua pendeta yang khotbah-khotbah di dalam hati saya, antek-antek imperialisme, tutup mulut. Jangan cerewet banyak. Tapi mengapa masih ke gereja? Karena mama suruh. Jadi saya lihat mama saya memang baik sekali. Dan dari kecil doa 1 jam 1 hari. Jam 5 sampai jam 6 berdoa baca kitab suci untuk anak-anaknya. Seorang ibadah sungguh-sungguh. Maka saya hormat mama, saya ke gereja. Tapi saya membenci kekristenan. Mengapa? Harus percaya Yesus. Yesus kan orang Barat. Yesus kan orang punyanya Amerika, punya Inggris. Tidak ada hubungan dengan saya. Saudara-saudara sekalian, sampai pada satu hari Tuhan memberikan pencerahan di dalam hati saya. Baru saya mulai memikirkan tentang hal manusia berdosa. Dan ini tidak bisa diselesaikan oleh komunisme. Ini tidak bisa diselesaikan oleh evolusi. Ini tidak bisa diselesaikan oleh
dialektikal materialisme. Maka saya bergumul dan saya berkata kepada Tuhan, jawablah semua pertanyaan pergumulan saya, jikalau memang Engkau Allah yang sejati. Jawab saya tentang ideologi, tentang komunisme, tentang evolusi, tentang ateisme, tentang dialektikal metode, tentang filsafat-filsafat, nah, tentang segala sesuatu, kemajuan teknologi, sains, dan pertarungan antara iman dan akan ilmu pengetahuan. Sampai saya takluk, baru saya menjadi orang Kristen. Jikalau engkau menjawab semua pertanyaan saya akan ke seluruh dunia menjawab pertanyaan siapapun yang mempunyai kesulitan beriman kepadamu. Saudara-saudara, janji itu dari seorang umur 16,5 yang begitu tidak ngerti apa-apa, tapi confidence-nya luar biasa besarnya. Saudara-saudara, saat itu saya sambil menjadi guru, sambil belajar. Saya mengajar 2 sekolah. Saya untung uang begitu banyak, lebih banyak 2 kali dari pendeta terbesar di gereja terbesar di kota Surabaya. Saya punya hasil uang lebih banyak dari pendeta. Maka saya menghina pendeta, saya menghina orang Kristen. Saya baru umur 17, saya sudah dapat uang yang banyak. Dan pada saat itu saya berdoa kepada Tuhan, tolong jawab pertanyaan saya. Kalau engkau mampu, kalau engkau Tuhan Allah. Dan saya cari buku apologetika, buku yang membicarakan perbedaan antara evolusi, ateisme, kekristenan, dan agama. Saya membaca. Saudara-saudara, di dalam menjadi guru 2 sekolah, sambil sendiri sekolah di SMA. Orang lain kalau mempersiapkan ujian 2 bulan, saya hanya perlu 2 hari. Karena saya cukup pandai untuk menghafal, cukup pandai mengerti, dan cara studi saya, metodenya lain sama semua murid yang lain. Sehingga mereka sekolah setengah mati, saya hanya lihat sebentar lagi, saya sudah lulus. Maka waktu itu saya sombong sekali. Saya anggap saya hebat luar biasa, lain sama pemuda yang lain. Dan di dalam menempuh buku-buku yang luar biasa sulitnya, saya baca. Akhirnya saya takluk, dan saya menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat. Saya berkata kepada saudara, siapapun mau suruh saya menjadi orang Kristen, sangat sulit. Karena otak saya dan ikatan filsafat ideologi di dalam hati saya begitu besar, sehingga mau membongkar dan menemukan sesuatu pertentangan dan akhirnya mentaklukkan saya, itu tidak gampang. Tapi setelah saya menyerahkan diri, saya dengan air mata yang memenuhi pakaian di depan seluruhnya bahasa, saya berkata kepada Tuhan, kalau saya tidak menyerahkan, ya sudah. Kalau saya menyerahkan, saya tidak akan berkompromi sampai mati setia menjadi hambamu. Saudara-saudara, tahun itu tahun 1957, bulan Januari tanggal 9. Saya berjanji kepada Tuhan, sekarang adalah 2007, sudah bulan Juni, sudah 50 tahun lebih 5 bulan. Saya berkata saudara, Tuhan tidak meninggalkan saya. Selama lebih 50 tahun saya melayani, saya sudah berkhotbah lebih 27.000 kali. Saya sudah berkhotbah kepada kira-kira 28 juta manusia. Saya sudah menjelajah lebih daripada 26 negara. Saya sudah berkhotbah di kira-kira 600 kota di seluruh muka bumi ini. Dan saya sudah menjelajah kepada ribuan gereja, mengadakan kebaktian rohani di tempat-tempat yang paling besar di banyak kota. Di New York, saya pakai Madison Square Garden. Di Toronto, saya pakai Convention Hall dan bisa menghadiri orang 6.500. Di Jakarta kita pakai stadion utama, kita pakai balai sidang. Di Surabaya tempat-tempat seperti ini, dan di kota-kota di Eropa, di Asia kita juga pakai hall yang besar-besar. Saudara-saudara, selama 50 tahun ini saya membuktikan apa? Membuktikan Allah itu Allah yang hidup, Allah itu Allah yang sejati. Sedangkan saya sendiri beli pakaian, saya pergi cari outlet yang murah. Kalau saya makan hari ini, saya makan rawon atau makan apa di Hong Kong, cari yang paling murah.
Saya beli sepatu di pasar yang murah. Saya pakai pakaian jas ini 400 ribu, 460 ribu saja. Saya beli dasi hanya $10 di Hong Kong. Saya berusaha untuk hemat sendiri, tetapi saya jual rumah di Malang yang saya tidak pakai lagi. Dikirim semua untuk pembangunan gereja. Saya hidup tidak lagi untuk diri. Saya hidup untuk Tuhan. Hidup untuk memperkembangkan kerajaan Tuhan. Hidup menyangkal diri. Hidup untuk membesarkan nama Tuhan. Karena Tuhan itu sejati. Tuhan itu hidup adanya. Saudara-saudara, besok kalau saya sudah mati, biar orang bicara, pernah ada seorang muda, umur 17 menyerahkan diri. Waktu dia mati umur berapa tahun saya tidak tahu. Sekarang 67. Kalau saya bisa hidup 5 tahun lagi, saya bereskan doktrin-doktrin yang tidak benar di seluruh Indonesia dan membuat gerakan reform berkembang di banyak negara. 3 bulan yang lalu ada seorang rektor Westminster undang saya khotbah di gereja dia, dan dia mengatakan, I have to recommend these people to you because he is different. Reform people always say, Reform theology is so nice, so important, so good. But this man say, if you don't understand Reform theology, you never truly understand what is Christianity. So I introduce to you. I'm thinking how to cooperate with the Reform people in Indonesia. Dia memperkenalkan saya kepada gerejanya. Dia rektor sekolah teologi yang paling penting di dunia. Dan dia berkata, saya sedang cari bagaimana bisa kerjasama dengan Indonesia. Saya tidak minta. Saya membuktikan orang Asia setingkat sama orang Barat. Semua anak Tuhan. Dan sama-sama kerja. Saya tidak pernah minta uang mereka. Karena Tuhanku, Tuhan yang hidup. Dia waktu melihat ditayangkan di Afrika Selatan tahun lalu. Bangun, gereja akan dibangun. Dia kaget luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Saudara-saudara, saya mengatakan kalimat-kalimat semua ini adalah mendorong pemuda-pemudi bertulang. Jangan menjadi Kristen pengemis. Jangan menjadi orang Kristen malas. Jangan menjadi orang Kristen kompromi. Jangan orang menjadi orang Kristen minta-minta. Jadi orang Kristen yang berdikari, beriman kepada Tuhan, dan memakai semangat perjuangan untuk berperang bagi kebenaran, bagi Injil Yesus Kristus. Saudara-saudara, kemarin sudah kita bicarakan hal yang bisa dikerjakan oleh Allah. Itulah hal-hal yang membuktikan dia Allah. Karena dia yang bisa kerjakan, tidak mungkin dikerjakan oleh yang lain. Dan Allah kerjakan pertama, dia mencipta. Allah kerjakan yang kedua, dia menebus. Allah kerjakan yang ketiga, dia menghakimi seluruh dunia. Selain Allah, tidak ada pencipta. Selain Allah, tidak ada penebus. Selain Allah, tidak ada penghakim. Dan ini semua kita tahu. Karena Tuhan Allah mengwahyukan semua ini kepada kita. Kalau kita gabungkan, yang dicipta akan dihakimi. Lalu yang jatuh akan ditebuskan. Maka cipta dan penebusan adalah 2 karya yang terbesar. Lalu karya yang ketiga adalah Tuhan mengwahyukan kepada kita semua karya yang kedua dan kesatu ini. Dengan demikian, Allah Bapa, Allah yang mencipta, Allah Anak, Allah yang menebus. Ketiga, Allah Roh Kudus, Allah yang mengwahyukan semua. 1, 2, 3. Allah Bapa, Allah yang mencipta, Allah Anak, Allah yang menebus, Allah Roh Kudus, Allah yang mengwahyukan. Jadi, kalau Allah Bapa tidak cipta, maka tidak ada sesuatu yang berada di dalam seluruh alam semesta. Kedua, jikalau Yesus Kristus tidak menebus, maka tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Ketiga, jikalau Roh Kudus tidak mengwahyukan, maka tidak ada seorang pun yang boleh memiliki firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dari tidak ada, kita dicipta menjadi ada. Creatio ex nihilo. Dari bobrok, dari dosa, dari kejatuhan, kita ditebus, diangkat menjadi anak Allah. We are reborn. We are regenerated. We are given new life and to be adopted as a child of God. Ketiga, dari tidak mengerti, dari meraba-raba, kita diberi kitab suci dan kita mengenal kebenaran Tuhan oleh Roh Kudus.
from innocence, from we know nothing. Now we come to understand the word of God, the truth, the planning, and the eternal meaning of existing before God. Kita boleh menjadi orang mengenal kebenaran, mengenal makna, mengenal rencana Tuhan Allah di dalam alam semesta. Saudara-saudara, itulah sebab ketiga hal ini karya Tuhan Allah. Sekarang saya mau tanya, Allah Bapa mencipta, apakah berarti Allah Anak tidak mencipta? Apakah berarti Allah Roh Kudus tidak mencipta? Kedua, Allah Anak menebus, apakah berarti Allah Bapa tidak menebus? Apa berarti Allah Roh Kudus tidak menebus? Ketiga, kalau Roh Kudus mengwahyukan, apakah berarti Allah Bapa tidak mengikuti untuk mengwahyukan? Apakah berarti Kristus tidak berpartisipasi dia mengwahyukan? Hanya Roh Kudus? Tidak. Saudara dengar baik-baik. Allah adalah pencipta. Allah adalah penebus. Allah adalah pengwahyu. Semua 1, 2, 3. Allah adalah pencipta. Allah adalah penebus. Allah adalah pengwahyu. Sehingga Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sama-sama mencipta. Kedua, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sama-sama menebus. Ketiga, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sama-sama mengwahyukan. Semua 1, 2, 3. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sama-sama mencipta. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sama-sama menebus. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sama-sama mengwahyukan. Kalau begini, mengapa Pak Stephen Tong kemarin waktu mengakhiri khotbah mengatakan Allah Bapa pencipta, Allah Anak penebus, dan Allah Roh Kudus mengwahyukan? Apakah berarti yang dikhotbahkan kemarin malam dan yang dijelaskan sekarang ini berbeda? Tidak, saudara-saudara. Tiga pribadi sama-sama mencipta. Tiga pribadi sama-sama menyelamatkan. Tiga pribadi sama-sama mewahyukan. Tetapi ada pribadi yang menjadi tekanan utama. Yang mencipta, tekanan utama pribadinya adalah Bapa. Kedua, yang menjadi penebus, tekanan pribadi utamanya adalah Anak. Ketiga, mengwahyukan kitab suci, sama-sama mengwahyukan, tapi tekanan pribadi yang paling utama adalah Roh Kudus. Kenapa begini? Karena Yesus mengatakan, muliakanlah aku yang sama-sama mulia bersama dengan engkau waktu dunia sebelum diciptakan. Even before the foundation of the world, before the creation of the universe, I share the glory together with you. Dari waktu Allah mencipta di dalam Kristus. Lalu Allah mencipta dengan kuasa Roh Kudus. Tiga mencipta, tapi Allah mencipta. Bapa menjadi pribadi utama. Waktu menjadi penebus, Yesus mengatakan genaplah. Di mana? Di kayu salib. Siapa yang menggenapi keselamatan? Kristus. Kenapa? Karena dialah pribadi utama yang ditekan. Dia yang menggenapi keselamatan di atas kayu salib, mencurahkan darah yang suci, yang tidak berdosa, sekarang menanggung hukuman, dan dia memikul dosa, dan dia dimatikan di atas kayu salib. Dia mengatakan tetelestai, genaplah. Itu pribadi utama. Tapi tidak berarti Allah Bapa tidak menyelamatkan. Juga tidak berarti Roh Kudus tidak menyelamatkan. Karena sesudah dia menggenapi keselamatan, Allah Roh Kudus yang memperanakan kita, yang menggerakkan kita menerima Yesus sebagai Tuhan, yang memberikan hidup baru kepada kita. Maka penekanan tiga pribadi sama-sama, yang utama itu cuma satu. Yang mencipta adalah Bapa, yang menggenapi keselamatan adalah Kristus. Lalu yang mengwahyukan kitab suci adalah Yesus. Mengwahyukan tidak? Yesus mengwahyukan. Kenapa? Jikalau tidak Anak yang bawa, tidak engkau kenal kepada Bapa. Orang yang ada Anak, ada Bapa. Yang tidak ada Anak, tidak ada Bapa. Maka dia ikut mengwahyukan. Bapa mengwahyukan, iya. Kalau Allah tidak menyatakan diri dalam Kristus, orang tidak kenal dia. Kalau Roh Kudus tidak menginspirasikan Rasul sama Nabi, tidak ada orang bisa tulis kitab suci. Jadi ini tiga pribadi, semua berbagian dalam tiga karya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sama-sama mencipta, tapi rencana dari Allah.
Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sama-sama menebus, tapi yang menggenapi keselamatan adalah Anak. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sama-sama mewahyukan kebenaran, tapi pelaksana untuk menginspirasikan ada Roh Kudus. Jelas? Nah, saya harap engkau jelas. Engkau kalau dengar khotbah saya, mulai mengatur seperti kerja bakti. Rumahmu semua diberesin. Akhirnya, oh begitu. Kalau begitu imanku begitu. Saya baru mengerti, ini Kristen. Ini ajaran Kristen. Ini Alkitab. Ini Tuhan. Malam ini, kita tekankan kepada pribadi kedua. Siapa Yesus Kristus? Yesus seorang sejarahkah? Iya. Yesus hanya seorang yang sejarahkah? Tidak. Yesus pernah berada di dalam 2000 tahun yang lalu? Benar. Yesus hanya muncul dan berada pada 2000 tahun yang lalu kah? Tidak. Yohanes Pembaptis mengatakan, ada seorang akan datang sesudah saya, akar dia adalah sebelum saya. Apa itu artinya? Jadi, saya lahir 1940. Yaitu 67 tahun yang lalu saya dilahir. Engkau lalu tanya, 10 tahun sebelum engkau lahir, engkau di mana? Saya bilang, tidak ada. Saya tidak ada. Saya ada waktu saya menjadi janin. Saya mulai ada. Lalu saya dilahirkan, baru diketahui orang. Saya mempunyai nama, saya mempunyai ayah, saya mempunyai ibu. Kalau seorang mengandung lalu menggugurkan bayinya, menggugurkan janinnya, itu berdosa. Dan engkau membunuh seorang yang berpotensi menjadi manusia. Saudara-saudara. Dan orang tidak kenal siapa yang dibunuh, siapa yang digugurkan. Tapi setelah dilahirkan, pasti dituntut siapa namanya, siapa papanya, siapa mamanya. Sehingga orang itu berada di dalam sejarah karena dilahirkan. Lalu beberapa puluh tahun kemudian, orang ini mati. Pada waktu dia lahir, sampai waktu dia mati, itu periode hidup dia. Itu eksistensi di dalam sejarah. Itulah keberadaan yang tidak bisa disangkal. Tapi saudara-saudara sekalian, jangan lupa, saudara-saudara, sebelum dia menjadi janin, sebelum dia berada di dalam kehamilan, dia tidak pernah ada orang itu. Lalu setelah dia mati, dia badannya dikuburkan, jiwanya masih ada tidak? Jawab. Jiwanya masih ada tidak? Masih ada. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Karena apa? Existing forever. Karena dia dicipta menurut peta teladan Allah. Allah berada sampai kekal. Yang dicipta menurut peta teladan Allah juga hidup sampai kekal. Tetapi kekekalan itu bisa berada di sisi Tuhan. Bisa berada dibuang oleh Tuhan. Yang berada berserta dengan Tuhan, itu akan berada di surga untuk selama-lamanya. Itu namanya hidup yang kekal. Lalu yang dibuang ke neraka, itu namanya binasa untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudara sekalian, dengan demikian kita melihat saya menjadi ada karena Tuhan mengizinkan saya hidup di dalam sejarah melalui kuasa ciptaan kehamilan yang ada pada rahim ibuku. Dengan demikian saya tidak pernah kekal sebelumnya. Saya akan menjadi kekal sesudahnya. Jadi kekekalan manusia sama kekekalan Allah lain. Kekekalan manusia, kekekalan yang diberi. Kekekalan Allah, kekekalan pada diri. Kekekalan manusia ada mula, tidak ada akhir. Kekekalan Allah tidak ada mula, tidak ada akhir. Semua ini dipikir baik-baik. Kalau saya terima murid, saya suka kasih ujian. Ya, saudara cuma dengar toh, hari ini mau datang, besok tidak mau datang. Saya senang murid begini. Namun demikian Tuhan sudah kasih kesempatan. Dengar baik-baik. Manusia kekal, Allah kekal. Kekekalan manusia berbeda dengan kekekalan Allah. Kekekalan manusia ada mulanya, tidak ada akhirnya. Kekekalan Allah tidak ada mulanya, tidak ada akhirnya. Kekekalan manusia diberi, kekekalan Allah ada pada diri sendiri. Oh, ulangi saya. Semua 1, 2, 3. Kekekalan manusia berbeda dengan kekekalan Allah. Kekekalan manusia ada mulanya, tidak ada akhirnya. Kekekalan Allah tidak ada mulanya, tidak ada akhirnya. Kekekalan manusia diberi oleh Allah. Kekekalan Allah ada pada dirinya. Itu sebab
Yohanes berkata, ada seorang akan datang. Dia datang sesudah aku, tetapi akar dia adalah sebelum aku. Berarti Yohanes sedang membicarakan tentang contingency and incontingency. Ini satu istilah teologi. Keberadaan yang bisa ada, bisa tidak ada. Dan keberadaan yang ada terus, tidak pernah berhenti. Saya dulu tidak ada, sekarang saya ada. Setelah saya dilahirkan setengah tahun, Yesus dilahirkan. Jadi Yesus datang sesudah saya. Namun berbeda, karena saya ada setelah dicipta. Yesus ada sebelum dunia dicipta. Dia sudah ada. Maka itu adalah incontingent existence. Saya contingent existence. Ini adalah immortal forever and ever. Saya ada created and given eternity. Ini berbeda. Nah saudara-saudara, dengan demikian maka dari pengertian ini kita melihat yang disebut anak Allah. Saudara-saudara, manusia kalau tidak nikah tidak mungkin melahirkan anak. Maka kita mengatakan, Allah, engkau istrinya siapa? Kalau engkau tidak ada istri, engkau tidak ada anak. Anak tidak perlu harus ada ibu. Kalau kita mengatakan anak skoci, kita mengatakan anak kunci, itu ada ibu kunci tidak? Hah? Anak kunci ada ibu kunci tidak? Tidak ada kan? Ini anak buah. Anak buahku. Engkau buah sama siapa? Hah? Engkau nikah sama siapa dapat anak buah? Ibu buahnya mana? Nah saudara-saudara, anak kunci tidak perlu ibu kunci. Anak buah tidak perlu ibu buah. Anak itu ada sesuatu keluar dari. Tetapi tidak diharuskan dengan satu kemutlakan pernikahan seks antar pria dan wanita. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menentukan hubungan seks sebagai salah satu dalil untuk membiak, untuk sesuatu keturunan genetika. Allah yang mencipta dalil itu, Allah melampaui dalil. Sehingga jangan kira Allah harus menikah baru mendapatkan anak Yesus. Tetapi istilah Yesus adalah anak Allah yang tunggal. Semua anak Allah yang tunggal. Istilah anak apa artinya? Istilah Allah, anak, Allah kelahiran. Itu apa artinya? Istilah tunggal itu apa artinya? The only begotten Son of God. Dia adalah anak. Ini berarti dia mempunyai sifat ilahi sama seperti Allah Bapa. Sebagaimana ayahnya adalah manusia, anaknya itu pasti manusia. Tidak ada manusia melahirkan kucing. Saudara-saudara, saya anak orang, berarti ayahmu orang. Anak sama ayah mempunyai sifat hidup yang sama. Yesus anak Allah. Ini berarti Yesus mempunyai sifat ilahi sama seperti Bapaknya. Ini pertama. Kedua, kelahiran. The only begotten Son. Begotten, dilahirkan. Istilah dilahirkan berarti apa? Berarti bukan dicipta. Semua 1, 2, 3. Dilahirkan berarti bukan dicipta. Yesus dilahirkan berarti Yesus tidak dicipta. Karena dia tidak dicipta, maka jangan menggabungkan Yesus ke dalam wilayah ciptaan. Jangan mempersamakan Kristus dengan semua yang dicipta. He is quality-wise different, super, more, transcends to all creatures. Dia bukan dicipta, maka dia transcendent, dia melampaui, dia secara kualitatif berbeda dengan semua yang dicipta, karena dia dilahirkan. Ketiga, dia adalah tunggal, the only begotten Son, anak kelahiran Allah yang tunggal. Berarti apa? Selain dia tidak ada lagi anak yang lain. Selain dia semua diciptakan. Engkau bilang, kalau begini Roh Kudus juga diciptakan. Tidak. Roh Kudus Allah, Yesus Allah, Allah Bapa Allah. Maka Yesus satu-satu yang dilahirkan. Loh, kalau begitu Roh Kudus sudah dilahirkan. Tidak. Roh Kudus keluar dari. Jadi comes out from God and begotten by God, generated from God,
and proceeds from God, lain daripada creator from God. Saudara-saudara, segala sesuatu di alam semesta kecuali Allah Tritunggal, semua diciptakan. Semua 1, 2, 3. Segala sesuatu di dalam alam semesta kecuali Allah sendiri, semua. Ayo semua ikut ya, jangan malas. 1, 2, 3. Semua segala sesuatu di dalam alam semesta selain Allah, semua diciptakan. Lalu Allah Tritunggal yang satu-satunya yang tidak diciptakan, karena dia adalah sang pencipta. Sang pencipta ini ada 3 pribadi. Dan pribadi pertama Bapa, pribadi kedua dilahirkan oleh Bapa, berarti dia mempunyai sifat yang sama dengan Bapa. Ketiga, keluar dari, proceeds from Father and Son, berarti roh Allah Bapa adalah sama dengan roh Allah Anak, karena roh itu keluar dari Bapa dan Anak, sehingga kedua ini menjadi sumber daripada ketiga. Allah Bapa dan Allah Anak menjadi sumber dan dasar daripada pribadi ketiga, sehingga Allah Bapa melahirkan Allah Anak, dan Allah Bapa dan Allah Anak mengeluarkan Roh Kudus untuk menjalankan tugas dia, sehingga roh Allah ada di dunia saat yang sama Bapa di surga. Kita mengatakan Allah mengirim anaknya di dalam sejarah. Ini adalah satu perwujudan konkret di mana Allah sangat memperhatikan dan berbagian di dalam mengerti, menanggung, mempartisipasi, dan membebani, menanggung beban kita masing-masing. God cares, God take part, God sympathize, God come to the world. Bukan Allah yang berada di surga tidak peduli. Allah yang peduli, Allah yang turun, Allah yang berada, Allah yang masuk ke dalam, Allah yang mendampingi, Allah yang hidup bersama dengan manusia, dalam wujud manusia. Itu inkarnasi. Yesus lahir dalam dunia. Engkau bilang saya masih sulit menerima. Silakan sulit. Silakan berani mengatakan kesulitan. Dan saya berani berkata kepada engkau, semua kesulitan iman orang di dunia, tidak ada satu kesulitan yang tidak mungkin dijawab dengan baik. Hanya karena kekerasan hatimu, engkau menolak, engkau yang tidak mengerti. Orang liberal merasa terlalu banyak catatan Alkitab sulit, maka mereka menghindarkan, mereka menolak kesulitan, mereka mentegakkan ketidakpercayaan mereka, lalu membuat sekolah teologi, meracuni pemuda-pemudi. Kita tidak. Kita mencari, membongkar kesulitan sampai menemukan. Saudara-saudara, Yesus dilahirkan dunia, dia dilahirkan melalui anak darah Maria. Engkau bilang, mana bisa ya? Kalau Maria tidak pernah menikah, bisa melahirkan anak, bagaimana saya bisa mengerti? Otak saya ini tidak bisa terima. Pikiran logika saya tidak bisa kerja. Mana saya bisa percaya Yesus dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki? Bagaimana Yesus bisa dilahirkan oleh seorang Maria yang tidak pernah bersetubuh dengan Yusuf? Saya tidak ngerti. Tapi saudara berkata, dengan hal ini, Alkitab mengatakan, aku akan menyatakan satu tanda yang besar, bahwa seorang perawan, seorang anak darah yang melahirkan anak. This is the greatest miracle in the history of human body. Satu mujizat terbesar terjadi pada tubuh manusia, yaitu seorang anak darah yang tidak disentuh oleh seks, tidak dikawini, tidak dihubungi seks oleh pria, dinaungi oleh Roh Kudus. Engkau bilang, bagaimana saya mengerti hal ini? Saudara-saudara, saya tadi berkata kepada engkau, Stephen Tom menjadi orang Kristen tidak gampang. Tapi saya mau mengetahui, mau mendalam dengan serius, lalu sudah mengerti, memberi jawaban dengan serius kepada siapapun. Saudara-saudara, sekarang dengar kalimat-kalimat di bawah. Waktu Adam dicipta, Adam ada ayah tidak?
Saudara jawab semua. Adam dicipta ada ayahnya. Ada ibunya. Kau percaya Allah mencipta Adam? Ini cara pertama. No man, no woman. God created Adam. Tanpa pria, tanpa wanita, Allah mencipta Adam. Kedua, waktu Hawa dicipta, Hawa ada ayahnya, ada ibunya, tidak ada. Hawa waktu dicipta perlu sebagian dari pria, enggak? Perlu ada bagian dari wanita, enggak? Di dalam bagian pria ada wanita, enggak? Tidak ada. Allah mencipta wanita pertama justru memakai tulang rusuk dari pria. Dari sini kedua, kasus pertama, tanpa laki, tanpa perempuan, Adam dicipta. Kasus kedua, tanpa perempuan, tapi pakai sebagian daripada laki, menciptakan Hawa. Tulang apa? Rusuk. Ini kedua ya. Without man, without woman, God created Adam. With man, without woman, God created Eve. Ini kedua. Ketiga, waktu Allah menciptakan Stephen Tong, ada ayahnya, ada ibunya. With man and with woman, with a sex, God created Stephen Tong. Ini ketiga. Jadi ini tiga cara sudah dipakai. Tanpa pria, tanpa wanita. Pakai pria, tidak pakai wanita. Pakai pria, pakai wanita. Sudah tiga ya. Cuma satu macam yang belum dipakai. Apa itu? Tanpa pria tapi pakai wanita. Ya no? Sudah ngerti tak? Kalau Tuhan itu Tuhan, Dia boleh pakai tiga cara. Kenapa Tuhan tidak boleh pakai cara keempat? Ngerti maksud saya? Tidak pria, tidak wanita, cipta Adam. Pakai pria, tidak pakai wanita, cipta Hawa. Pakai pria, pakai wanita, cipta saya dan engkau. Kenapa Tuhan tidak boleh memakai cara keempat? Tidak pakai pria, hanya pakai wanita. Untuk melahirkan Kristus, bukan mencipta. Ini kali keempat. Ada menggenapi logika seluruhnya. Saudara jangan kira engkau pintar. Jangan kira kita hebat. Jangan kita pikir otak kita yang menjadi mutlak kebenaran. Begitu saya memberikan keempat segi dari logika. Engkau sekarang mengerti. God is able to do everything according to His intelligence, His wisdom, supra and transcends all the wisdom of the fallen people, the fallen reason. Allah jauh lebih tinggi daripada manusia siapapun, karena Dia mempunyai dasar kebenaran lebih tinggi dari kebenaran kita. Engkau sulit terima malam ini, biar kita takluk lutut dan berkata, Tuhan Yesus, ampuni saya. Sudah lama saya menjadi orang Kristen. Hati saya masih tidak mau terima. Hati saya masih meragukan engkau adalah juru selamat. Hati saya masih meragukan engkau anak Allah. Dia adalah anak Allah yang tunggal. Satu-satunya yang tidak dicipta. Tapi dia ada kelahiran melalui kuasa Roh Kudus menaungi anak darah Maria. Engkau rasa sulit. Bagi saya tidak ada kesulitan sama sekali. Saudara-saudara, dengan demikian Kristus ke dalam dunia, maka Yohanes mengerti dan berkata, inilah firman. Firman itu ada pada semulanya. Di dalam Kejadian ada istilah semulanya. Pada semulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi di dalam Yohanes pasal 1, pada semulanya adalah firman. Nah, ini kedua bedanya apa? Semulanya di perjanjian lama, ayat pertama, buku pertama, fatsal pertama, pada mulanya Allah mencipta langit dan bumi. Itu ada mulanya segala sesuatu yang dicipta. Tetapi Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya ada firman. Ini bukan mulanya alam semesta. Ini mulanya sebelum alam semesta, yaitu mulanya Tuhan Allah sendiri. From the first beginning, the beginning before the beginning prior to the creation of the all beginning, from the eternity, from the first beginning, Alpha. Di situ sudah ada firman. Saudara-saudara, dan Alkitab mengatakan firman beserta dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
Semua firman beserta dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saudara-saudara, dengan demikian God is God of truth. God is God of the word. God is God who reveal the word of his truth to men. Allah adalah Allah kebenaran. Allah adalah Allah firman. Nah, Allah adalah Allah yang menyatakan firman kebenaran kepada manusia. Dia itu dan firman satu. Firman dan dia ada satu. Ini pribadi pertama. Pribadi kedua. Lalu Roh Kudus menurunkan firman dari surga ke dunia. Itu pribadi ketiga. Roh Kudus menurunkan firman surga ke dunia. Ini pekerjaan Roh Kudus yang paling besar. Saudara-saudara dengar ya. Sekali lagi, jangan kira kalau gereja besar itu sudah hebat. Kembali ke berfirman. Alkitab mengatakan karunia Roh Kudus. Yang pertama, kalimat bijaksana, kalimat kebenaran. Lalu terakhir glosolalia dan terjemahan glosolalia. Kalimat-kalimat daripada perkataan itu, karunia lidah dan terjemahan lidah itu paling terakhir, paling tidak penting. Saudara-saudara, pekerjaan Roh Kudus yang paling besar adalah turunkan firman dari surga ke dunia. Semua 1, 2, 3. Pekerjaan Roh Kudus yang paling besar adalah turunkan firman dari surga ke dunia. Dan Kristus itu adalah firman yang diturun ke dunia. Di dalam sejarah dia menjadi orang namanya Yesus. Kristus, Yesus. Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Di antara semua manusia, hanya satu manusia yang adalah Tuhan, adalah Allah. Itu sebab Yohanes mengatakan, waktu saya membaptiskan orang, beribu-ribu datang, saya membaptiskan. Lalu ada suara berkata kepadaku, waktu engkau membaptiskan air kepada manusia, jikalau roh turun kepada siapa, orang itulah yang akan membaptiskan memakai roh. Engkau hanya memakai air. Yohanes mengetahui dengan jelas, I only baptize you people with water. Aku membaptiskan engkau dengan air. Dan orang biasanya bilang, kalau baptisan tidak celup, tidak alkitabiah. Karena Yesus dicelup di dalam air. Baptisan tidak boleh pakai percik. Sekarang dengar, saudara-saudara. Baptisan diturunkan air atas ke bawah, melambangkan Roh Kudus turun dari surga kepada manusia. Karena Roh Kudus diturunkan dari surga, aku akan turunkan roh, aku akan tuangkan rohku kepadamu, curahkan rohku kepadamu. Jadi jangan menghina baptisan percik. Tak ngerti Alkitab, sembarangan tafsir, lalu menghina orang yang dipercik, dosamu double. Saudara-saudara, menturunkan Roh Kudus dari surga ke bumi itu mengurapi dari atas ke bawah. Siapa menjadi pembaptis pertama di perjanjian baru? Yohanes kan? Dan baptisan Roh Kudus, baptisan Allah Tritunggal, baptisan air, dan baptisan Yohanes Pembaptis lain. Saudara jangan campur aduk. Orang Efesus sudah dibaptiskan. Dan orang di Samaria sudah dibaptiskan. Tetapi Paulus mengatakan, engkau dibaptiskan apa? Orang Efesus menjawab, dibaptiskan oleh baptisan Yohanes Pembaptis. Paulus mengatakan, tidak cukup. Harus dibaptiskan dalam nama Yesus, dibaptiskan dalam Roh Kudus. Karena baptisan Yohanes Pembaptis bukan baptisan tiga pribadi. Nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Maka engkau harus terima Roh Kudus. Bukan hanya dibaptiskan itu saja. Jangan kira Alkitab setuju baptisan ulang. Dan di dalam baptisan daripada itu fase ke-8 di dalam Kisah Para Rasul, itu engkau terima baptisan apa? Kami sudah dibaptiskan dalam nama Yesus. Lalu banyak sudah menerima Roh Kudus, belum pernah dengar Roh Kudus. Maka Petrus dan Yohanes mentumpang tangan, mereka menerima Roh Kudus turun atas mereka. Nah, saudara dengar kalimat di bawah ini. Yohanes Pembaptis mengatakan, aku membaptiskan engkau dengan air, tetapi dia yang akan datang di belakangku, dia akan membaptiskan engkau dengan roh. Saudara, sekarang tanya,
Baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu baptisan demi nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus atau tidak? Tidak. Itu belum amanat agung. Itu 3,5 tahun sebelum Yesus memberikan amanat agung. Jadi dia cuma menaruh sesuatu pembersihan yang dilambangkan oleh air membaptiskan. Lalu baptisan itu adalah sesuatu upacara yang memiripi begitu banyak baptisan di dalam perjanjian lama, yaitu pembersihan pakai air. Saudara-saudara, dan waktu ribuan orang datang kepada dia, air tidak cukup, maka dia bawa mereka ke sungai Yordan, lalu di sini membaptiskan mereka. Saudara-saudara, pertama orang baptis pakai percik adalah orang yang mengatakan Roh Kudus turun dari atas, bukan diinjak di bawah. Jadi ini beda sekali. Bercikan itu melambangkan Roh Kudus turun kepada engkau. Kedua, saudara-saudara, baptisan Yohanes Pembaptis itu baptisan pembersihan. Bertobatlah engkau, karena kerajaan Allah sudah dekat. Itu tidak ada hubungan dengan gabung ke dalam gereja. Karena gabung ke dalam gereja itu adalah diperintahkan di dalam amanat agung Matius 28. Di mana Yesus mengatakan, pergi ke seluruh dunia, kabarkan Injil kepada semua bangsa, jadikan segala bangsa muridku, ajarkan apa yang kututurkan kepadamu, dan baptiskan mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan mereka akan menjadi muridku. Itu baptisan gerejawi. Sedangkan Yohanes Pembaptis tidak berhak mendirikan gereja. Dia hanya mempersiapkan Yesus. Dia hanya mempersiapkan orang bertobat untuk menunggu kerajaan Allah datang. Jadi jangan mempersamakan baptisan Yohanes Pembaptis dengan baptisan Allah Tritunggal yang diperintahkan oleh Yesus di dalam itu amanat agung. Nah, dengan demikian sekarang kita lihat terus. Pada waktu Yohanes membaptiskan ribuan orang, baptiskan mereka, bersihkan mereka, maka mereka itu keluar dari air. Keluar dari air, jangan ditafsirkan seluruh badan keluar dari air. Keluar dari air harus dimengerti mereka sekarang keluar daripada permukaan air. Maksudnya apa? Sungai Yordan itu tidak besar seperti kali Bengawan Solo, enggak. Sungai Yordan di dekat Yerusalem itu cita sekali. Jadi mereka di situ, waktu mereka berdiri di situ mungkin sekali Yohanes Pembaptis mentuangkan air dari situ lalu kepada kepala mereka. Setelah baptis, mereka keluar dari air. Kaki mereka keluar dari air. Sudah cukup keluar dari air. Sehingga kalau saudara percaya di selam, silakan. Saudara percaya di percik, juga jangan minder. Karena dengan ini jangan engkau menjadi orang yang didiskriminasi. Orang-orang berkata, kalau tidak di selam, tidak taat kepada Alkitab, kamu belum mengerti terlalu banyak, terlalu cepat cerewet. Saudara-saudara, air tidak mengampuni dosamu. Air tidak membersihkan jiwamu. Tapi air itu melambang Roh Kudus turun kepadamu. Nggak usah minder. Saudara-saudara, John Sung begitu hebat. John Sung belum pernah diselam. Stephen Tong tidak diselam. Apa engkau berani katakan saya tidak diselamatkan? Saudara-saudara, jangan engkau main-main. Karena firman Tuhan yang dimengerti cuma sedikit, bicara terlalu mutlak, itu hanya mempermalukan diri saja. Saya boleh berdebat kalau mau. Tapi saya minta, saudara yang sudah diselam, tidak usah minder. Yang dipercik juga tidak usah takut. Karena ini mengenai upacara, modelnya, caranya. Itu soal kedua. Paling penting makna sesungguhnya sudah dapat dulu. Ada orang kalau sudah menikah, pakai baju kuning. Lalu dia lihat orang lain pakai baju putih. Waduh minder. Dulu saya kurang putih. Kalau begini seperti bukan perawan yang suci. Ayo nikah sekali lagi. Tidak usah, saudara-saudara. Yang penting itu engkau mempunyai cinta kasih yang sungguh-sungguh. Tidak usah nikah lagi, lalu besok pakai hitam sekali lagi, kuning sekali lagi. Tidak usah. Jadi percik selam itu upacara. Dan air banyak sedikit tidak penting. Karena air tidak menyelamatkan. Ngerti? Yang menyelamatkan itu Kristus. Yang menyelamatkan itu darah Yesus. Yang menyelamatkan itu Roh Kudus. Yang menyelamatkan itu kuasa keselamatan yang genapi Kristus di atas kayu salib. Dan kemenangan Kristus terhadap kematian melalui kebangkitan. Itu yang menyelamatkan. Nah, saudara-saudara, terus. Waktu Yesus dibaptiskan, apakah Yesus berdosa perlu dibersihkan? Jawab.
Waktu Yesus dibaptiskan, apakah karena sebab Yesus berdosa perlu dibersihkan? Mengapa Yesus dibaptiskan? Waktu Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang juga dibaptiskan. Loh, salah. Mestinya saya yang dibaptiskan. Karena saya orang perlu. Engkau Tuhan. Yesus menjawab, tidak. Kita harus menjalankan segala syariat Taurat. Kita melunakkan segala tuntutan Taurat. Meskipun saya bukan orang berdosa yang perlu dibersihkan, tetapi semacam urapan Roh Kudus dari atas, ini lambangnya saya terima, engkau jalankan. Nah, catat kalimat itu kan. Alkitab tidak catat, tetapi pada waktu itu dibaptiskan, Roh Kudus turun atas dia, betul kan? Roh Kudus turun atas dia dengan bentuk seperti apa? Merpati. Turun atas kepalanya. Waktu Yohanes Pembaptis melihat sedang dijalankannya baptisan, Roh Kudus turun atas Yesus. Dia langsung tahu, inilah orangnya. Bukan dia berdosa perlu dibersihkan. Bukan dia perlu bertobat menerima kerajaan Allah. Ini kasus lain. Ini anak Allah yang menerima Roh Kudus turun. Semua yang datang, tidak ada merpati yang turun kok. Tapi Yesus dibaptiskan, Roh Kudus turun kepada dia. Baptisan melambangkan Roh Kudus turun atas kamu. Di situ. Dan di sini Roh Kudus turun kepada dia dengan merpati, melambangkan dia itu suci dan damai. Dan Roh Kudus turun atas dia. Di situ membuktikan dia yang akan membaptiskan orang semua dengan Roh. Yohanes Pembaptis memberikan satu peramalan. I come only to baptize you with water. But the one who come later than me, he will baptize you with the Holy Spirit. Sekarang dengar. Yang disebut baptisan Roh Kudus itu apa? Saya tanya. Dan saya minta, saya tantang engkau. Apa artinya baptisan Roh Kudus? Baptisan Roh Kudus untuk bergelosolah dia gitu. Tidak ada kalimat itu. Kapan baptisan Roh Kudus terjadi? Baptisan Roh Kudus terjadi satu kali untuk selama-lamanya, yaitu hari Pantekosta. Sesudah itu, di dalam pasal ke-12, di dalam 2 Korintus ayat 13, we all have been baptized in the Spirit. Kita semua sudah dibaptiskan oleh Roh Kudus. Itu pakai past participle tense, bahasa Ibraninya, bahasa Grekanya. Kita semua sudah lengkap, semua sudah dibaptiskan di dalam Roh Kudus. Kita semua sudah minum daripada cawan Roh Kudus. Apa artinya? Berarti satu kali terjadi untuk selama-lamanya. Sekarang saya tanya, Yesus mati berapa kali? Jawab. Yesus mati hanya boleh satu kali. Sudah belum? Sudah genap belum? Satu kali mati dan menggenapi keselamatan untuk selama-lamanya. Ibrani 10, 11, 9. Berkali-kali mengatakan itu. Yesus hanya satu kali mati, tapi menggenapkan keselamatan untuk selama-lamanya. Kuasanya kekal, terus berlangsung, terus mempunyai fungsi untuk selama-lamanya. Demikian baptisan Roh Kudus hanya satu kali, yaitu membersihkan gereja yang dipilih Tuhan sebelum dunia diciptakan untuk dibersihkan menjadi mempelai Tuhan selama-lamanya. Baptisan itu satu kali, yaitu once forever and ever. Itu namanya pembersihan tubuh Kristus. Hanya satu kali. Kapan? Hari Pantekosta. Lalu saya kalau dibaptiskan Roh Kudus, berarti saya digabung ke dalam pembersihan secara total itu. Saya digabungkan ke dalam pembersihan tubuh Kristus selama-lamanya satu kali itu. Berarti saya sekarang digabungkan kepada yang sudah. Maka Paulus pakai past participle tense. Paulus pakai tense waktu yang sudah lewat, sudah genap, dan bukan sekarang terjadi lagi. Saudara-saudara, Yesus mati satu kali. Orang Kristen yang beriman kepada Yesus harus mati beserta Kristus, betul nggak? Orang yang mati beserta Kristus baru bisa bangkit beserta Kristus, betul nggak? Yesus mati berapa kali?
Lalu saya mati beserta Kristus. Perlu enggak? Waktu saya mati beserta Kristus. Saya mati beserta Kristus kapan? Bingung ya? Lu dari dulu enggak pernah bingung. Sekarang bingung. Yesus mati 2000 tahun yang lalu. Saya mati beserta Kristus tahun 1957. Jadi setelah 1950 tahun 7 tahun kemudian, saya baru mati beserta Kristus. Apakah saat hari itu Yesus harus mati sekali lagi? Tidak. Lalu kapan saya mati beserta Kristus? Saat 1957. Saat itu Roh Kudus membawa saya untuk digabungkan dengan kematian Kristus yang sudah sempurna. Ngerti? Roh Kudus membawa saya untuk bersama-sama dengan Kristus yang pernah mati bagi saya menjadi satu. Imanku dibawa kembali kepada satu peristiwa yang sudah pernah terjadi. Sekarang saya tanya, Yesus mati untuk Abraham tidak? Yesus mati untuk Daud tidak? Tanpa Kristus tidak orang kembali kepada Bapa, bukan? Itu sebab Daud waktu dia diselamatkan oleh Kristus. Kristus yang mati bagi Daud. Tapi waktu Daud menerima Tuhan Yesus sudah lahir belum? Kalau begini bagaimana? Roh Kudus membawa Daud kepada iman terhadap Kristus yang akan datang. Roh Kudus membawa imanku kembali kepada Kristus yang sudah pernah datang. Ngerti maksud saya? Karena apa? Kristus kekal. Kalau Kristus kekal, maka ini sejarah. Ini waktu Yesus. Dan sebelum Yesus, sesudah Yesus, itu kekekalan berlangsung. Yesus tidak bersejarah. Ini waktu Yesus dilahirkan, satu event, satu detik, satu hari, satu saat. Tapi sebelum dia, orang diselamatkan. Sesudah dia, orang diselamatkan. Lalu sebelum dia, Yesus belum lahir. Sesudah dia, kita belum lahir. Lalu bagaimana orang sesudah dia? Dan sebelum dia bisa diselamatkan? Caranya cuma satu. Roh Kudus yang bisa kerjakan ini. Maka Ibrani 9 ayat 15. Mari kita membaca. Saya membaca 14, saudara membaca 15. Surat Ibrani pasal ke-9. Saya membaca 14, saudara membaca 15. Perhatikan kalimat yang penting, saya akan tekan dengan suara keras. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. 15 semua. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah dipanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Bagian kekal yang dijanjikan semua. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Ini satu-satunya ayat, the only words in the Bible yang mengatakan Roh Kudus Roh kekal, yang mengatakan berjasa kekal, yang mengatakan berkuasa membersihkan dosa sebelum dia. Jadi puji Tuhan, saya menjadi orang Kristen dibawa Roh Kudus kembali kepada hari-hari yang lampau. Daud menjadi orang yang percaya kepada Kristus, dibawa kepada hari-hari yang akan datang. Waktu Daud di dunia, Yesus sudah lahir? Belum. Waktu Yesus di dunia, saya sudah lahir? Belum. Lalu saya percaya kepada Yesus yang sudah lewat. Daud percaya kepada Yesus yang belum datang. Betul nggak? Daud percaya kepada Yesus yang belum datang. Iman Daud ada iman yang menuju ke depan. Iman kita ada iman yang menoleh ke belakang. Karena apa? Itu satu kali. Yesus tidak perlu mati 2 kali. Baptisan Roh Kudus 1 kali. Once forever. Maka sekarang saya mau tanya, kapan engkau dibaptiskan Roh Kudus? Engkau dibaptiskan Roh Kudus waktu engkau menerima Kristus. Waktu engkau menerima Roh Kristus,
kematian Kristus berjasa menyelamatkan engkau. Waktu engkau menerima Kristus, baptisan Roh Kudus berfungsi atas engkau. Tetapi bagaimana cara berfungsi? Bagaimana menggenapi? Roh Kudus membawa saya kembali ke 1900 tahun yang lalu, pergi menuju kepada saatnya hari Pentakosta. Dan di sini dua peristiwa. Kristus mati di atas kayu salib dan bangkit. 50 hari kemudian Roh Kudus turun membaptiskan gereja menjadi orang suci. Saya dikuduskan di dalam hari Pentakosta itu. Tetapi saya tidak lahir pada waktu itu. Roh Kudus yang kekal membawa saya kembali ke situ. Dengan demikian, baptisan Roh Kudus berarti kita dikuduskan, kita dibersihkan oleh kuasa Roh Kudus di dalam baptisan yang menjadikan gereja pada hari Pentakosta. Di sana kita menikmati kematian Kristus yang mencurahkan darah dan mengampuni dosa kita karena dia menggenapi keselamatan di atas kayu salib. Sekarang saya tanya lagi satu pertanyaan penting sekali. Sekarang coba jawab saya, saudara-saudara. Waktu Yesus dimatikan, saya belum lahir. Waktu Roh Kudus membaptiskan, saya belum lahir. Lalu waktu saya menerima baptisan Roh Kudus, ada Roh membawa saya kembali ke hari itu. Waktu saya menerima kematian Kristus, ada Roh Kudus membawa saya kembali ke Golgota. Sekarang saya tanya, yang membaptiskan saya dengan Roh Kudus siapa? Baptisan Roh Kudus berarti Roh Kudus yang membaptis atau siapa yang membaptis? Waktu engkau menerima baptisan Roh Kudus, siapa yang membaptiskan engkau? Pendeta? Atau Roh Kudus membaptiskan engkau? Yohanes pembaptis, dia yang membaptiskan. Yesus tidak melakukan baptisan. Alkitab ya. Yesus tidak pernah membaptiskan orang. Karena apa? Dia tidak boleh membaptiskan siapapun. Ini baru kalimat pertamanya, dengar ya. Karena Yesus kalau baptiskan orang dengan air, dia setara dengan Yohanes Pembaptis. Nggak bisa. Yesus tingkatnya adalah Allah. Yohanes tingkatnya adalah manusia. Maka Yohanes pakai air membaptiskan orang karena dia adalah seorang yang memberikan air baptisan untuk melambangkan orang yang bertobat, dibersihkan dan diterima oleh Tuhan. Tapi Yesus tidak membersihkan orang pakai air kok. Yesus menyucikan orang pakai apa? Yesus membersihkan dosa manusia pakai apa? Darahnya. Ya. Yesus membersihkan orang pakai darahnya. Lalu Yesus membaptiskan orang pakai apa? Roh Kudus. Yesus adalah pembaptis. Yohanes pembaptis. Yohanes pembaptis dengan air. Yesus pembaptis dengan Roh Kudus. Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus, dan di situ kita menjadi orang suci. Tetapi membaptis kita dengan Roh Kudus sama membersihkan kita dengan darah itu lain. Karena apa? Darah perlu dia korban, saudara-saudara. Dia mati sebagai manusia yang dipaku mengalirkan darah, dan dia mati secara tidak berdosa. Tetapi karena dia tidak berdosa, maka dia tidak seharusnya mati. Kalau tidak berdosa, tidak seharusnya mati, tapi akhirnya sungguh-sungguh mati. Berarti kematian dia adalah kematian mengganti. Kematian Kristus mengganti orang yang harus mati. Kematian Kristus mengganti mereka yang berdosa. Yang berdosa harus mati, tapi kita sebelum mati, Kristus sudah mengganti kita mati. Itu sebab Kristus darahnya mengganti kita, membersihkan kita. Dia menggenapi keselamatan. Dia mengatakan, genaplah. Sudah genaplah. Dia bangkit. Sudah bangkit, dia tiup. Saudara dengar. Selain Allah Bapa meniup pada waktu dia mencipta. Lalu selain Allah Anak meniup waktu dia menjanjikan Roh Kudus. Tidak pernah ada nabi yang mentiup orang untuk menerima Roh Kudus. Tidak pernah ada rasul yang mentiup untuk orang menerima Roh Kudus. Pernah baca Alkitab Petrus mentiup, terima Roh Kudus. Pernah enggak? Kamu baca Alkitab tidak? Tidak ada rasul yang meniup untuk orang menerima Roh Kudus. Tidak ada nabi yang mentiup untuk orang menerima Roh Kudus. Di dalam Alkitab Allah membangunkan, bukan menjatuhkan. Semua 1, 2, 3. Allah membangunkan,
bukan menjatuhkan. Di mana ada ajaran Alkitab, Roh Kudus datang orang jatuh? Ada nggak? Jawab. Tak pernah ada. Tidak ada itu. Pernah ke Paulus jatuh. Petrus jatuh. Tidak ada. Kalau apa yang saya khotbahkan tidak sesuai dengan Alkitab, biar siapa yang ada kuasa Roh Kudus jatuhkan saya, coba. Tak mungkin. Karena firman Tuhan yang asli kita pegang, kita tidak akan jatuh. Dan engkau kepingin dijatuhkan, begitu datang langsung tiup, langsung engkau jatuh. Karena tidak ada firman di hatimu. Engkau ditipu tidak tahu. Itu ajaran bukan dari Alkitab, non-Christian, non-biblical. Saudara-saudara sekalian, demikian firman Tuhan. Roh datang bukan menjatuhkan orang. Dan tidak ada contoh Alkitab. Barang siapa yang pernah mentiup untuk menjatuhkan orang, katanya itu Roh Kudus. Yesus mentiup dan mengatakan, terimalah Roh Kudus. Waktu Yesus mentiup, itu sebelum hari Pentakosta. Setelah Yesus mentiup, lalu datang Pentakosta. Hari Pentakosta, Roh Kudus turun. Orang bertobat, 3.000 orang menerima Yesus Kristus. Hari itu, Petrus bukan khotbah tentang Roh Kudus. Dia khotbah tentang Yesus disalib. Ini bedanya, saudara-saudara. Jadi siapa yang membaptiskan kita dengan Roh Kudus? Jawab. Siapa yang membaptiskan manusia dengan air? Baptisan Yohanes pakai Allah Tritunggal? Tidak. Yesus membaptiskan kita dengan Roh Kudus pakai Allah Tritunggal? Juga tidak. Yesus mengatakan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, engkau terima Roh Kudus? Tidak. Lalu baptisan pakai Allah Tritunggal itu baptisan air yang melambangkan kita taat kepada Kristus. Kita percaya, kita perlu dibaptiskan. Baptiskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tetapi yang menjadikan kita diselamatkan bukan baptisan air. Itu sebab kita menerima baptisan Roh Kudus. Dan baptisan Roh Kudus adalah membuat kita suci menjadi orang yang dimiliki Tuhan. Karena ini dipanggil daripada Tuhan. Itu sebab mereka mengatakan, apa yang harus kami perbuat? Petrus dan murid-murid Yesus di Yerusalem berkata, engkau bagaimana berbuat? Dengar, bertobatlah. Lalu engkau bertobat dan menerima baptisan dalam nama Yesus, supaya dosamu diampuni. Dan engkau akan menerima roh yang dijanjikan. Mari kita membaca Kisah Para Rasul pasal kedua. Ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Terjemahan lain, hati mereka sangat tertusuk. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ini dalam bahasa aslinya, kamu akan menerima roh yang dijanjikan. Saudara-saudara, di sini langkahnya: pertama bertobat, kedua baptis, ketiga pengampunan dosa, keempat akan menerima Roh Kudus. Jadi baptisan air itu melaksanakan perintah Tuhan untuk pengampunan dosa. Sesudah itu roh akan diberikan karena sudah dijanjikan kepadamu. Semua membaca bersama-sama ayat ke-39 semua. 1, 2, 3. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Engkau akan menerima roh yang dijanjikan. Karena inilah adalah satu janji yang diberikan kepadamu, kepada anak-anakmu, dan kepada semua orang di tempat jauh yang akan dipanggil bersama dengan kamu. Mereka di mana? Di Indonesia, di Ungaran, di Semarang, di Boyolali, di Bandungan, di Klaten, di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Sejauh, sebanyak penginjilan akan datang. Dalam ribuan tahun, janji dan baptisan ini untuk kamu, untuk anak-anakmu, dan untuk sebanyak orang di seluruh dunia akan dipanggil.
personal evangelism, family evangelism, and the world evangelization. Dirimu diselamatkan, keluargamu diselamatkan. Engkau sekarang dibaptiskan, engkau, anakmu, dan semua orang akan dipanggil. Semua akan datang untuk menerima roh yang dijanjikan. Saudara-saudara, jadi hari ini adalah hari pertama Roh Kudus turun. Ini pasal 2 kan? Roh Kudus hari Pantekosta turun. Orang itu menerima baptisan. Dan orang-orang akan datang, akan juga menerima roh yang dijanjikan. Termasuk 1940 tahun yang akan datang. Orang yang dilahirkan namanya Stephen Tong besok akan diberikan ini. Karena ini diberikan oleh kamu, untuk anak-anakmu, dan untuk semua orang di tempat jauh. Sebanyak mereka akan dipanggil oleh Tuhan masukkan gereja. Dengan demikian menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Karena dia adalah anak Allah yang melaksanakan keselamatan di dalam inkarnasi, di dalam menanggung dosa, di dalam dipaku di atas salib, dan di dalam perangkap kematian dan dosa, pernah mengalahkan iblis dan melepaskan kita dari hukuman Taurat, dari kemarahan Tuhan, dari penghakiman yang akan datang, dan membaptiskan kita dengan roh, dan memberikan pembersihan dengan darah, dan membawa kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini semua dikerjakan oleh Yesus Kristus. Inilah karya Kristus. Dan terakhir, Kristus yang sudah selamatkan kita, membersihkan kita dengan darah, membaptiskan kita dengan roh, menjadikan kita orang suci di dalam tubuh Kristus yang kudus itu. Gereja yang kudus dan apa? Gereja kudus dan am. Kudus sifatnya, am wilayahnya. Gereja yang kudus berarti semua orang dari segala bangsa, segala suku, segala sudut, segala zaman, segala negara, segala denominasi. Gereja semua yang menerima Kristus, yang sungguh-sungguh diselamatkan, maka mereka itu masuk dalam gereja yang kudus. Dan am berarti universal. Tidak peduli engkau orang boleh, orang putih, orang Amerika, orang Perancis, tidak peduli engkau putih, engkau hitam. Engkau kalau mengerti firman Tuhan, belajar baik-baik, engkau mengerti dengan iman yang sungguh-sungguh, engkau sangat dihargai oleh Tuhan. Saudara-saudara, karya Kristus sudah selesai dan dia tunggu di surga sampai waktu akan datang. Saatnya Bapa sudah tiba, akan kirim dia datang. Maranatha, Kristus akan datang kembali. Semua 1, 2, 3. Kristus akan datang kembali untuk membawa semua orang suci yang sudah menerima karya keselamatan dia dan menerima pembersihan dari Roh Kudus untuk bertemu dengan dia di surga sampai selama-lamanya. Saya mau tanya, sudahkah engkau menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi? Sudahkah engkau menerima dia sungguh-sungguh masuk ke dalam hatimu? Jangan main-main. Biar hari ini engkau mengambil keputusan, saya mengikut Kristus, saya sungguh-sungguh beriman kepada dia. Mari kita berdoa. Semua tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau adalah Allah Tritunggal. Engkau Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Engkau Allah yang persiapkan segala keselamatan. Allah yang mengirim Kristus ke dalam sejarah. Allah yang menjadikan firman daging. Allah yang memberikan urapan melalui Roh Kudus untuk Kristus hidup suci dan akhirnya dipaku di atas kayu salib. Allah yang menyiapkan Kristus yang mengalahkan iblis, mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut, untuk melepaskan kami dari hukuman Taurat dan kemarahan Allah yang besar, dan menjadikan orang berdamai di dalam Kristus kepada Tuhan Allah. Hari ini kiranya Engkau mengampuni dosa kami, memberi kami hidup dan iman yang sesungguhnya patuh kepadamu, taat kepadamu, dan kembali mengikuti Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dengar doa kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan Juru Selamat kami yang hidup.